Pemirsa, kepolisian dari Korpol Airut Bahar Polri mengamankan kapal jenis speedboat yang berisi ribuan rokok tanpa cukai di perairan Dapur 3, Kecamatan Galang, Kota Batam. Ya, penangkapan ini bermula karena speedboat melaju cepat dengan bangku penumpang ditutupi oleh terpal. Speedboat yang membawa 419.541 bungkus rokok tanpa cukai atau ilegal diamankan kepolisian Korpol Airut Bahar Polri di perairan Dapur 3, Kecamatan Galang, Kota Batam. Petugas juga mengamankan seorang terduga pelaku warga Pulau Panjang, Desa Kasu, Belakang Padang, Kota Batam selaku nahkoda speedboat. Penangkapan bermula saat petugas berpatroli menemukan kapal speedboat yang mencurigakan karena melaju dengan kecepatan tinggi dengan bangku penumpang ditutupi oleh terpal. Setelah petugas memberhentikan dan memeriksa kapal, petugas menemukan ribuan bungkus rokok tanpa surat resmi cukai. 8/2001 jajaran Ditpol Air Korpol Airut Bahar Polri telah berhasil mengamankan satu unit speed cepat yang bermuatan rokok Hamil berjumlah 400.000 bungkus dengan diduga sebagai pelaku yaitu sebagai nahkoda adalah nama Muhammad Saleh, warga negara Indonesia, domisili di Batam. Kini kepolisian masih lakukan pemeriksaan terkait asal serta tujuan rokok ilegal tersebut dan kasus ditangani Korpol Airut Bahar Polri. Sementara sang nahkoda terancam pasal tentang kelautan kapal kecepatan tinggi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Jokowi menemui timnas Indonesia U20 untuk memberikan semangat setelah gagal berlaga di Piala Dunia di Gelora Bung Karno pada Sabtu sore. Setelah gagal berlaga di Piala Dunia, timnas Indonesia U20 resmi dibubarkan. Keputusan ini dilakukan usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu sore. Kedatangan Presiden untuk memberikan semangat kepada timnas U20 setelah gagal berlaga di Piala Dunia U20 karena FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Presiden juga meminta agar timnas tidak larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Presiden pun menyebut Garuda Muda masih memiliki banyak kesempatan untuk bermain di laga lain seperti di SEA Games. Tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang sehingga tadi saya sampaikan pada mereka jangan patah semangat. Di sisi lain, Presiden juga menanyakan keinginan para timnas U20 setelah gagal berlaga di Piala Dunia. Menurut Presiden, sejumlah pemain menyampaikan keinginannya seperti ingin melanjutkan pendidikan dan menjadi anggota TNI Polri. Tadi saya menanyakan kepada para pemain apakah ada hal yang bisa saya dengar mengenai keinginan-keinginan. Beberapa dari mereka ingin kuliah, beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke Polri, TNI maupun di PNS. Sementara terkait dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah, Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima surat dari Presiden FIFA. Ia pun memerintahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar kembali menemui FIFA untuk berkomunikasi agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, sinyal isu reshuffle atau perombakan kabinet masih menjadi tanda tanya bagi publik. Ya, Presiden Jokowi sempat menegaskan dalam waktu dekat akan mengisi kursi yang kosong di Kabinet Indonesia Maju. Partai Perindo menjadi salah satu partai yang berpotensi kuat mengisi kabinet.
Presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Salah satu partai yang digadang-gadang masuk ke jajaran kabinet Indonesia Maju adalah Partai Perindo. Merespon hal tersebut, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden. Belum tahu lah kita. Itu semua hak prerogatif Presiden. Ya. Dan paling tepat ya tanya Pak Jokowi. Para pengamat menilai Partai Perindo memiliki kans untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju karena progres Partai Perindo dianggap pesat dan patut diperhitungkan. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik pengurus DPP Partai Perindo dan Bapilu Pusat Partai Perindo. Bapilu memiliki peran penting dalam memaksimalkan perolehan suara partai dalam pemilu 2024 mendatang. Partai Perindo siap bertarung dalam pemilu 2024. Kesiapan ini dibuktikan dengan dilantik dan dikukuhkannya pengurus DPP Partai Perindo oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Selain melantik pengurus DPP Partai Perindo, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, juga melantik Bapilu DPP Partai Perindo. Penyempurnaan dan penguatan Dewan Pimpinan Pusat ini dilakukan sebagai bentuk optimisme Partai Perindo untuk membidik kemenangan pada pesta demokrasi di tahun 2024. Bapilu penting. Bapilu itu kan struktur yang dibuat sedemikian rupa ad hoc ya sifatnya untuk pemenangan pemilu, mungkin istilah yang lebih tepat untuk memaksimalkan perolehan suara partai baik untuk tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten kota, juga memaksimalkan suara. Semuanya ini adalah bagian dari kerja kolektif Partai Perindo untuk menyiapkan diri, ya, mensolidkan internal ya, untuk menghadapi momen 14 Februari 2024, pemilu legislatif yang akan datang. Partai yang ditetapkan KPU dengan nomor urut 16 ini akan terus bergerak, memanaskan mesin partai, dan menjawab masalah yang ada di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Museum Sejarah Islam di Wisata Transera, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membawa pengunjung belajar serta mengenal dan memahami artefak dalam pameran peninggalan Rasulullah SAW. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.